semua, seluruh pendengar podcast Sekolah Seru Kita di Sekolah SMP Negeri 226 Jakarta. Dimanapun kalian berada, aku doain semoga kita selalu terus ya. Kita langsung boleh kenalan ya. Hai, nama aku Dinara Safina Nawawi dan Hai, aku Aisyah Namira Arimatri Almaza. kami akan menjadi host podcast episode 2. Oke, kita langsung boleh kenalan aja ya sama narasumbernya. Pertama ada Bapak Awal, ada Ibu Indah, dan Ibu Susilowati. Pada episode kali ini kita mau membahas tentang OSIS dan program-program OSIS nih. Bener banget Dinara, di episode ini kita ngundang para pembina OSIS SMPN 226 Jakarta yang keren dan kece-kece banget loh. Bener nih. Nah, sebelum mulai kita mau dong Bapak Ibunya perkenalan dulu. Oke, terima kasih untuk Dinara dan temannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaludin, ya panggilan saya Pak Awal. Saya mengampu mata pelajaran PJOK. Saya di SMP Negeri 226 Jakarta mengabdi selama baru 5 tahun. Saya lulusan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan UNJ. Saya lama mengajar sekitar 12 tahun lah, 12 menginjak 13 tahun. Jadi saya masih termasuk baru ya. Ya mungkin itu saja yang bisa diperkenalkan dari diri saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Indah atau biasa anak-anak tuh panggilnya Bunda Indah. Saya mulai mengajar sejak tahun 2006 di Surabaya dan hijrah ke Jakarta. Tentunya di Jakarta untuk di SMP 226 saya terbilang baru sekali ya, jadi masih kurang lebih 3 bulan seperti itu. Sebelumnya saya di SMP Negeri 31 Jakarta. Oke. Kemudian saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, mengajar kelas 7 dan kelas 8. Mungkin itu dari Bunda Indah. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya mohon izin untuk Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Susilowati, anak-anak biasa memanggil dengan nama Ibu Susi. Saya mengajar sejak tahun 2000, mengajar di SMP Negeri 247 Jakarta dan baru mutasi atau pindah tugas di SMP 226 Jakarta sejak Juni tahun 2022. Saat ini saya mengampu pelajaran prakarya di kelas 8 dan 9. Demikian anakku. Nah, sebelumnya kita mau bilang terima kasih dulu nih sama Bapak dan Ibu yang sudah bersedia hadir di Sekolah Podcast. Bapak Ibu boleh share background story Bapak dan Ibu bersedia pembina OSIS dan MPK di SMN 226 Jakarta. Apa visi dan misi Bapak Ibu pembina untuk OSIS MPK SMPN 226? Baik, terima kasih anak-anakku tercinta. Untuk saya pribadi dan teman-teman di pembinaan OSIS, saya untuk visinya yaitu lebih mewadahi bagi para siswa dan siswi mengembangkan segala aspek potensi yang membentuk kecerdasan kreativitas, bergerak secara dinamis atau disebut cekatan, atau berprestasi dan pastinya berakhlak mulia. Untuk misinya yang saya inginkan dan teman-teman inginkan untuk para pengurus memiliki karakter yang positif, tangguh, cekatan dan berjiwa pemimpin. Aktif berkolaborasi antar siswa atau ekskul lain dengan Bapak Ibu guru, menjadi tauladan bagi seluruh siswa-siswi di SMP Negeri 226 Jakarta, loyal dalam kegiatan aktivitas pengurus OSIS yang luar biasa. Mungkin itu saja dari saya visi dan misinya. Kalau dari Ibu Indah? Ya, kalau saya sudah cukup terwakili oleh yang disampaikan oleh Pak Awal, luar biasa. Ya. Apakah ada penambahan dari Ibu Susilowati? Kami rasa sudah cukup ya untuk terkait dengan penyampaian visi dan misi dari OSIS SMP 226 Jakarta yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Awal. Apa sih pengalaman yang selama menjadi pembina OSIS di SMP Negeri 226 Jakarta tuh yang seru gitu, nggak bisa dilupain mungkin? Oke, terima kasih. Pengalaman selama saya menjadi pembina di SMP Negeri 226 Jakarta yang sangat berbeda adalah setelah peristiwa pandemi ya. Ini beban yang cukup berat bagi kami para pembina untuk mengontrol emosi teman-teman dari pengurus OSIS, mengontrol situasi waktu, mengontrol situasi keadaan,
berkolaborasi, berkoordinasi yang sangat berbeda, ya, karena dari luring menjadi daring, lalu kita kembali lagi menjadi luring, itu adaptasinya cukup lama. Jadi sebuah ujian bagi kami para guru yang notabene sudah terbiasa dengan luring, sekarang kita berkoordinasinya secara bisa dikatakan secara dunia maya, ya. Jadi kita juga belajar, siswa pun semua yang hebat-hebat ini, pengurus OSIS dan MPK ini juga belajar berkoordinasi ataupun berkolaborasi melalui media online atau secara daring. Lalu kita kembali lagi ke luring, beradaptasi lagi. Jadi cukup semuanya luar biasa lah, itu yang paling menurut saya pribadi menjadi ujian terberat bagi Bapak Ibu guru pembina. Mungkin itu saja dari saya. Nah, kalau menurut Ibu Susi dan Ibu Indah gimana nih? Menurut kami, ya, karena kebetulan Ibu juga baru diminta atau diamanahkan menjadi pembina OSIS di SMP Negeri 226 Jakarta itu mulai bulan Juli kemarin, ya. Jadi Ibu perlu beradaptasi dengan struktur dan sistem kerja dari pengurus OSIS SMP 226 Jakarta. Namun ada satu hal yang membuat saya sampai hari ini luar biasa teringat banget itu, ya, dalam hati dan pikiran Bu Susi, betapa kalian itu hebatnya ketika Pak Awal tadi menjabarkan bahwa proses dari luring ke daring lalu kembali ke luring gitu, ya. Kalian tuh dengan cepat tanggap bisa mengantisipasi apa yang harus kalian lakukan di sisa-sisa kepemimpinan kalian saat ini. Kalian benar-benar luar biasa, ya. Dengan waktu yang cepat itu kalian bisa melakukan berbagai macam kegiatan, tentunya dengan pendampingan dari kita semuanya, dan kegiatan itu menjadi suatu hal yang luar biasa buat kami. Kalau Ibu bisa katakan 2 jempol buat pengurus OSIS SMP 226 Jakarta. Mungkin ada tambahan dari Bu Indah. Ya, baik. Kalau untuk Bunda Indah, ya, khususon ya untuk OSIS SMP Negeri 226 Jakarta, sama juga tentunya Bunda Indah dengan Ibu Susi, ya, kita baru sekali banget, ya, jadi baru 3 bulanan, ya, tapi luar biasa. Jadi pengalaman yang kami dapatkan meskipun tergolong masih singkat, ya, Ibu Susi, ya, tapi OSIS yang ini benar-benar luar biasa, ya. Jadi pertama kita bertemu, mereka tuh sudah yang gimana ya, yang langsung mendekat ke kita, ya, terus langsung yang familiar juga ke kita, terus kemudian mereka tuh yang halo Bunda, halo Bu Susi, gitu. Jadi udah benar-benar, kayaknya ini banget deh, ada deh chemistry di antara kami, gitu, ya, baru banget gitu, ya. Terus kemudian untuk kegiatan-kegiatan juga luar biasa, ya, jadi benar-benar bisa bersaing ini sama sekolah lain, ya, gitu. Terus anak-anaknya juga semangatnya luar biasa, meskipun mereka itu istilahnya masih setengah-setengah, ya, antara luring dan daring, tapi luar biasa, sama seperti yang disampaikan oleh Bu Susi. Dan tentunya untuk pengalaman saya secara umum, ya, selama menjadi pembina OSIS itu membuat saya awet muda. Kenapa? Karena ternyata ketemu sama anak-anak yang muda-muda itu luar biasa. Saya jadi ketularan muda, saya jadi ikut gaul juga, gitu, ya. Dan tentunya membuat saya semakin bersemangat. Meskipun ada pastinya tangisan tuh ada, ya. Kita sebagai pembina OSIS pasti ada tangisan, ya Bu, ya, Pak Awal, ya. Kalau Pak Awal nggak nangis, kalau kita berdua nangis, gitu, ya. Jadi kalau kegiatan yang sukses, kita haru, kita nangis, kita sedih, kita bahagia, bercampur aduk. Belum lagi nanti kalau ada kritik-kritik dan saran, ya, dari para guru-guru senior yang luar biasa, gitu, ya. Tapi intinya kami senang, kami bahagia, dan tentunya dengan kita menjadi pembina OSIS, ya, ilmu kita jadi teraplikasi, betul ya, Susi, ya, Pak Awal, ya. Oke, setuju sekali. Mungkin itu kalau dari pengalaman saya. Terima kasih, ya. Oke. Terima kasih, Ibu, Bapak. Siap. Menurut Bapak Ibu nih, bagaimana kinerja OSIS SMPN 226 Jakarta periode 2021-2022, apalagi kami generasi blend learning yang sangat mengalami fase perkenalan dan berkoordinasi secara online. Baik, mau saya jawab dulu atau Ibu? Baik, saya dulu, ya. Oke. Terkait dengan kinerja kerja yang sudah kita amati, yang sudah kita alami secara bersama-sama, khususnya untuk pengurus OSIS SMP 226 Jakarta periode 2021-2022 ini, tadi kami bilang, kita acungkan 2 jempol, ya. Justru pada saat PTM itu sudah mulai berlangsung, itu kalian dengan cepat tanggap
ya. Pada saat itu mungkin di bawah kepemimpinan Pak Awal. Karena sudah luar biasa bagaimana harus berinisiatif melakukan suatu kegiatan. Tentunya dengan koordinasi dari para pembina, kemudian kekompakan kalian semuanya, sehingga menciptakan suatu kegiatan itu yang bisa bernilai luar biasa, bisa bermanfaat buat teman-teman kalian tentunya. Itu kalau menurut Ibu sudah cukup baik ya untuk saat ini. Karena kami juga menyadari kemudian memaklumi bahwa kalian itu saat ini di masa transisi gitu ya. Tapi untuk sebuah SMP yang notabene kalian diberikan kepercayaan sebagai pengurus OSIS, kinerja kalian saat ini sudah luar biasa. Demikian. Ya, Jadi salting ya dia. Mungkin ada tambahan. Silakan. Oke, Pak Wan? Boleh, Oke, boleh. saya boleh ya. Terima kasih. Tentunya kalau menurut saya, ini sesuai banget. Jadi untuk khusus SMB 226 yang memang luring dan daring ya. Jadi benar-benar luar biasa dan memang kelihatan banget ya Nak ya kalau pas kita lagi luring itu atau sekarang udah PTM ya. Jadi kalian tuh benar-benar yang ternyata gercep juga gitu loh. Misalkan kita lagi, ayo Nak, sekarang ini program ini, sekarang kegiatan ini. Oke Bunda siap, oke Pak Awal siap. Jadi bener-bener gercepnya luar biasa. Terus kemudian juga kalian tuh bisa langsung, ya karena mereka memang anak-anak yang luar biasa ya, cerdas semua. Karena tentunya anak-anak OSIS itu adalah anak-anak pilihan, ya kan. Jadi dalam memenuhi instruksi dari pembina itu langsung gercep cepet juga gitu. Artinya luar biasa, mantep. Jadi kalau Bu Susi tadi 2 jempol, Bu Indah tambah 2 jempol, jadi 4 jempol untuk kalian. Yeay. Oke deh. Mungkin Pak Awal. Baik, terima kasih. Betul, yang dikatakan Bu Susilo dan Bu Indah. Apalagi saya melalui proses dari pemilu ya, dari kalian, lalu pelantikan, sampai bertugas di awal kegiatan, sampai kalian berlanjut sampai hari sekarang, saya melihatnya itu on progress. Ya, jadi perkembangannya terus meningkat. Dari yang pertama kalian banyak yang sedih karena dengan kerjasama dengan saya itu yang cukup diminta cekatan ya, sama saya itu harus segera. Kalian masih beradaptasi, akhirnya ada perkembangan yang sangat pesat, sampai ke sini makin pesat, walaupun semuanya itu butuh proses yang panjang dan semua itu tidak bisa diambil dengan instan. Tapi yang saya percaya adalah sebuah proses. Ya, kalian mungkin proses di sini sudah dapat nilai yang cukup baik. Mungkin nanti di SMA kalian mendapatkan yang nilai yang luar biasa karena kesempurnaan bukan milik kita ya, udah pastinya. Jadi kalian tapi sudah ada proses di situ. Yang paling saya suka yang tadi saya bilang, kalian memiliki progres yang sangat pesat. Ya, yang tadi saya bilang dari 0 tiba-tiba nilainya langsung tinggi. Itu yang saya luar biasa, tepuk tangan dulu buat kalian. Iya, tepuk tangan dong. Oke, itu aja mungkin saya beri tanggapan tentang kepengurusan kalian. Karena dari masa pandemi itu nggak mudah ya Ibu ya. Iya, betul sekali Pak. Kalian bisa belajar itu, Bisa bahkan kami pun beradaptasi sebagai dengan guru cepat. pun belajar. Suatu hal Makanya yang luar saya biasa. salut dengan kalian, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, apa saja sih target yang ingin dicapai dari OSIS dan MPK SMPN 226 Jakarta? Untuk saya pribadi atau untuk OSIS-nya keseluruhan? Untuk OSIS keseluruhan boleh Bapak. Kalau target saya itu adalah kalian itu masa-masanya belajar. Jadi kalau saya pribadi atau kami pembina-pembina itu targetnya adalah kalian ada peningkatan, menaiki tangga 1 bagaimana prosesnya, menaiki tingkat tangga kedua seperti apa prosesnya, berlanjut sampai ke tujuan puncaknya di kepengurusan OSIS, yaitu apa, pergantian di kepengurusan. Kalian tuh program-programnya minimal sudah dijalankan dengan baik. Mencapai kesempurnaan yang tadi kita bilang itu hal yang sulit, tapi progres yang meningkat terus itu yang kita inginkan. Target yang sudah saya canangkan di situ, kalian cekatan, loyalitas, cerdas, ya menjadi tauladan walaupun tidak menjadi 100%, kalian sudah melakukan apa target-target yang saya inginkan ataupun pembina-pembina inginkan. Mungkin itu dari saya, bisa ditambahkan mungkin dari ibu-ibu. Bu Susi? Ya, Pak Awal luar biasa ya komentarnya ya terkait dengan target apa yang harus dicapai. Kalau kami khususnya dari pembina OSIS juga mengharapkan ketika kalian menjadi pengurus OSIS diharapkan akan tumbuh jiwa-jiwa kepemimpinan. Entah itu nanti ketika kalian sudah ada di SMA ataupun di bangku kuliah, ini kalian bisa menerapkan kepemimpinan yang sudah pernah kalian lakukan di SMP. Ya, jadi tidak putus dan tidak pupus semangat kalian untuk tetap berorganisasi, khususnya untuk menumbuhkan semangat kepemimpinan kalian, ya.
Mungkin itu, ada tambahan lain dari Bu Indah. Kalau saya cukup. Nah, apa sih tantangan yang harus disiapkan oleh pemimpin atau pengurus OSIS MPK periode selanjutnya? Mungkin ada duluan gantian. Oke. Ya. Apa tadi? Tantangan ya? Iya. Oke. Untuk periode selanjutnya. Periode selanjutnya berarti adik kelasmu Iya. ya. Oke. Berarti memang sudah saatnya kalian harus lengser ya. Oke. Bukan lengser dalam arti negatif, tapi memang sudah waktunya ya. Jadi harus berganti periode. Harapan kami tentunya ya menjadi pemimpin ya, menjadi pemimpin yang baik, bisa memberikan contoh yang baik, kemudian bisa menjalankan program-program yang sudah diprogramkan nanti ya, kan nanti juga ada LDKS ya atau LDKO, jadi nanti dijalankan programnya, jadi biar agar tumbuh dan juga semakin bagus lah OSIS SMP Negeri 226 Jakarta. Kalau Bunda Indah seperti itu. Oke, mungkin dari Pak Awal silakan. Baik, kalau saya berbeda tantangannya adalah berarti memulai adaptasi baru ya. Iya. Adaptasi baru terhadap anak-anak ini dengan generasi yang berbeda, kita beradaptasi baru. Bagaimana memunculkan yang pertama itu dari niatnya mereka menjadi pengurus OSIS ataupun MPK, terus kejiwaan mereka itu sebagaimana loyalitas kepengurusan OSIS itu yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Itu yang memunculkan hal adaptasi itu yang akan kita munculkan ke adik-adik kalian, dan semoga itu bisa jauh lebih baik dari kakak-kakaknya yang sudah luar biasa. Mungkin dari saya tantangannya hanya untuk adaptasi ya, memunculkan adaptasi kepada mereka. Mungkin ada tambahan Ibu? Ya. Tambahan dari Bu Susi adalah sekedar informasi saja bahwa untuk pembentukan kepengurusan OSIS di periode mendatang ini kami akan melakukan proses seleksi yang luar biasa. Ya, bukan tidak mungkin kami juga akan bisa nanti targetnya adalah akan terbentuk pengurus OSIS yang memang benar-benar mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, yang bisa melaksanakan semua program-program OSIS di SMP 226 Jakarta ya. Jadi sekedar informasi bahwa ke depan kami akan melakukan proses seleksi tentunya dengan bantuan dari kakak-kakak OSIS sebelumnya, sehingga nanti akan kita bisa menjaring kader-kader pengurus OSIS yang berprestasi, berakhlak mulia, dan tentu punya kedisiplinan yang tinggi dalam hal berorganisasi dan melaksanakan kegiatan. Demikian. Nah, saya mau tanya nih sekarang, apa sih manfaat dari belajar berorganisasi di usia remaja menurut Bapak dan Ibu? Dan karena ini sekaligus pertanyaan terakhir, boleh share juga pandangan Bapak dan Ibu terhadap perbedaan cara berorganisasi, cara pemimpin 4 berkoordinasi di generasi Y, generasi milenial dengan generasi Z, dan nantinya akan ada generasi baby boomer juga nih. Baby Wow. Mungkin anaknya Pak Awal nanti. Iya. Amin. Manfaat berorganisasi itu luar biasa ya. Saya bisa tumbuh seperti ini karena organisasi. Saya bisa bersosialisasi dengan yang lain. Berorganisasi itu ternyata manfaatnya luar biasa. Jadi manfaatnya itu apa? Manfaatnya yang pertama, kita bisa memperoleh kawan dan lain-lain. Yang kedua, kita bisa mendapatkan pengalaman. Ketiga, kita bisa memunculkan kepribadian kita itu seperti apa. Karena di sebuah organisasi akan muncul tuh kepribadian asli kita itu akan seperti apa. Kita bisa berargumen terhadap teman, berargumen terhadap lawan organisasi lain. Kita bisa berbagi ilmu. Terus manfaat juga di situ, kita bisa memanajemen waktu, kita bisa memanajemen mental, bisa memanajemen emosi kita. Karena emosi, mental dan itu kan harus dibentuk ya. Walaupun kita punya bakat yang lain, tapi tetap harus dibentuk. Nah, di organisasi inilah salah satu wadah kita mengapresiasikan sebuah kemampuan kita. Nanti kalau kita bisa bermanfaat di dalam organisasi itu, berarti kita sudah berhasil setidaknya seperti itu. Karena bermanfaat di organisasi itu yang dibutuhkan, bukan hanya sekedar nama. Ya, jadi manfaatnya cukup besar. Itu mungkin dari saya. Baik, manfaat berorganisasi ini kembali ke pengalaman Bunda Indah ya. Sebelumnya Bunda Indah waktu SMA dulu tahun 1999, kebetulan pernah menjadi ketua OSIS kayak Keisha. Wah, keren banget. Ya, dan ternyata memang luar biasa ya efeknya setelah
sekarang dewasa gitu ya. Jadi minimal kita jadi dulu ketua OSIS seperti ini. Ternyata mimpin orang banyak tuh nggak mudah loh gitu kan. Terus kemudian ternyata manfaatnya juga kita jadi belajar untuk berbicara depan publik itu seperti apa sih gitu ya kan. Terus kemudian mental juga ya, mental. Terus kemudian jadi terus mengasah diri juga. Dan yang ini paling ini kerja tim. Ya, karena di OSIS itu kan kita tidak kerja sendirian ya, saya. Jadi kita kerja sama tim, ya di situ banyak kita melibatkan anggota, pengurus inti dan sebagainya, segbit. Nah, disitulah kita bisa nggak sih kita berkoordinasi dengan mereka, gitu loh ya. Karena apa? Karena mereka tuh kepalanya kan isinya pasti beda-beda dong, ya kan, gitu loh. Jadi ngatur sebegitu banyaknya anak buah tuh nggak gampang, gitu loh. Jadi intinya organisasi adalah menjadi pemimpin, terus kemudian juga bekerja dengan tim, ya kan, bagaimana kita bisa mencari chemistry, bagaimana kita juga berorganisasi dengan orang-orang ya yang tentunya beda pendapat gitu ya, tapi kita bisa menyatukan. Dan tentunya adalah proses mendewasakan diri, ya kan, ya di organisasi seperti itu. Itu kalau menurut Bunda Indah ya. Oke, mungkin lanjut ke Bu Susi. Baik, kalau Bu Susi sih inginnya merangkum ya apa yang sudah tadi dipaparkan secara lugas, secara panjang lebar oleh Pak Awal dan Bunda Indah tadi. Kenapa kita harus mengikuti organisasi? Itu intinya adalah pembelajaran sepanjang hayat kita. Bagaimana kita menjadikan diri kita ini menjadi seorang pribadi yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Lalu memupuk jiwa kepemimpinan kita dimanapun nanti kita berada, entah itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggal kita atau di lingkungan tempat kerja kita nanti, itu ada hal yang kita bisa ambil terkait dengan kita sudah melakukan kegiatan organisasi tersebut. Lalu yang terakhir, ini yang satu hal, karena dibilang katanya kalau organisasi itu kita harus kerja tim ya, maka kekompakan, lalu sikap legowo terhadap teman kita, bagaimana kita bisa menyatukan perbedaan pendapat itu menjadi satu pendapat yang akhirnya akan kita jalankan bersama, itu yang penting ya. Demikian mungkin ya, mungkin untuk generasi ini kita nih ya, ini bisa disebutkan Pak Awal ya, karena kita 3 generasi ya. Oke, generasi ya. Waktu mungkin tadi kata Bu Indah pernah jadi ketua itu, saya juga pernah memimpin di sebuah fakultas ilmu keolahragaan sebagai ketua mahasiswa. Saya mengorganisasi yang satu generasi itu lebih mudah. Jujur aja, walaupun watak kami di olahraga itu keras-keras, tapi di olahraga mungkin jauh lebih mudah karena kita satu komando. Tapi saat saya memanajemen emosi saya dan lain-lain di kesiswaan dari 2009, 2010 sampai sekarang, ternyata mengorganisasikan sebuah kepemimpinan di sekolah atau pembina OSIS itu jauh beda ya? Jauh lebih sulit. Karena apa yang tadi sudah ditanyakan, generasi ya. Apalagi sekarang saya jadi pembina utama di sekolah yang notabene rekan kerja saya ini umurnya jauh di atas saya semua. Makanya kita sendiri. Ya, saya walaupun ketua, ya, walaupun saya ketua, tetapi rekan-rekan saya ini umurnya kakak-kakak saya semua, ibu-ibu saya. Saya masih Jadi 17 tahun. lalu saya harus Udah banget. dan saya juga harus mengomandokan kembali, memberikan kolaborasi tugas ke teman-teman pengurus OSIS dan MPK yang generasinya juga jauh di bawah saya. Jadi saya seperti penjembatan yang menghubungkan dua dunia nih. Ya. Dunia generasi yang di atas saya, generasi mungkin apa namanya? Kalau yang sebelumnya angkatan 70-an 80 tuh ya. Tua banget. Kalau saya kan di angkatan YZ ya, saya di angkatan 80. Bu Indah juga 80. Kita sama ya. Ya. Bu 70. Kita sama nih. Ada beberapa juga di angkatan 70, angkatan 60 bahkan ada juga. Betul. Di angkatan 90 ada juga. Betul. Jadi saya itu benar-benar seperti terbagi-bagi pikiran saya tuh, saya harus beradaptasi dengan teman-teman atau rekan-rekan dalam berkolaborasi memajukan SMP Negeri 226 Jakarta itu ya itu yang tadi saya bilang, saya mengomandokan teman-teman saya di organisasi sebelumnya atau saya organisasi yang lain itu lebih mudah karena satu generasi. Saat saya menjadi pembina atau di kesiswaan di sekolah sebelumnya ataupun sekarang, ya ini saya harus benar-benar berjiwa bagaimana jadi seorang pemimpin itu. Makanya alhamdulillah saya sudah belajar dari hal yang paling kecil waktu SD, SMP, SMA, akhirnya bermanfaatnya saat saya kerja. Jadi ya mungkin itu ya, saat generasi yang berbeda-beda kita harus cerdas dalam membagi-bagi segala halnya. Betul. Mungkin itu aja dari saya.
Kalau tadi generasi menurut versi Pak Awal untuk menghadapi teman-teman generasi ya. Iya. Kalau saya mungkin menghadapi anak-anak dengan berbagai generasi, begitu ya? Oke, ya generasi X, Y, Z dan Boomer, Boomer baby tadi ya. Baik. Tentunya beda banget. Kalau zamannya Bunda dulu, ya kita di OSIS tuh mau dikerasin, mau dipecut, mau di fisik is okay, Siap. kan? Siap-siap wae ya Pak, gitu. Tapi kalau eranya sudah era yang lebih mudah lagi ya Pak, era kalian itu tentunya nggak bisa dibuat seperti itu. Jadi kita harus yang ngikutin dunia kalian, gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaksa generasimu untuk ayo ikut duniaku, nggak bisa saya, ya kan? Yang ada apa? Kita ikut ke duniamu, gitu, ya kan? Makanya tadi kan aku bilang Pak, kalau kita awet muda, kalau jadi pembina OSIS, karena mengikuti, betul mengikuti sekali. Kalau saya memang muda, Bu. Jadi malu. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar kita bertiga nih ya harus benar punya strategi. Gimana sih menghadapi anak-anak dengan usia mereka ya? Bagaimana apa ilmu yang kita dapatkan atau ilmu yang kita punya tuh bisa kita implementasikan kepada mereka sesuai dengan usianya, gitu loh ya. Tapi yang terpenting tetap mendidik mereka, membentuk mereka menjadi anak-anak yang hebat luar biasa, calon pemimpin dunia. Tepuk tangan dong. Ya kan? Oke. Siapa tahu nanti aku bisa. Oh, udah. Oke. Sudah luar biasa Bunda Siap. Indah memaparkan. Nah, terima kasih Kasih untuk Bapak dan Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir dan sharing bersama kita hari ini. Sama-sama. Sama-sama. Luar biasa banget insight-insight yang sudah kita dapatkan tentang OSIS MPK SMPN 2 Negeri. SMPN 2 Negeri. Luar biasa banget insight-insight yang sudah kita dapatkan tentang OSIS MPK SMPN 226 Jakarta dan tentang serunya berorganisasi di masa remaja. Dan kita sudah di penghujung episode 2 nih. Nah, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan menonton episode kami sejak episode pertama. Yang pastinya masih ada episode-episode selanjutnya yang gak kalah seru. Keren. Akan ditunggu Akan ya. ditunggu episodenya. Buat teman-teman, Oke. Bapak dan Ibu keluarga besar SMPN 226 Jakarta, orang tua beserta keluarga jangan lupa like dan share YouTube OSIS SMPN 226 ya. Siap. Oke. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju bersama OSIS Maju SMP bersama 226 Jakarta. Jakarta. Atas lah.